screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Masya Allah tabarakallah, kita ketemu lagi di video aku. Dan ini adalah kegiatan aku dan Pak Suami di hari liburnya kerjanya Pak Suami. Jadi kita memulai pagi ini dengan bermain bulu tangkis. Dan ini emang cuacanya itu agak mendung-mendung gitu teman-teman. Ini kita main sekitar jam 6 lewat ya, lewat sedikit, tapi ini emang cuacanya agak mendung sendu gitu. Gak tahu deh hari ini bakal hujan atau enggak ya, pokoknya kayak gitu nih. Dan ini tuh kita mainnya di depan rumah ya, karena emang masih ada beberapa rumah yang belum direnov atau ditempatin, jadinya kita kayak masih leluasa aja nih buat mainan bulu tangkis di sini. Karena juga posisinya agak mojok ya teman-teman, jadinya aman dari lalu lalang kendaraan gitu. Jadinya ya kita asik-asik aja nih mainan bulu tangkis. Jadi tuh kemarin Pak Suami pas pulang kerja itu diam-diam beli raket. Sebenarnya sih kita emang rencananya mau beli raket gitu kan, udah dari zaman kita ngekos tempat kemarin itu yang terakhir, cuman kayak nggak sempet, terus lupa gitu. Terus akhirnya Pak Suami kayak nyempetin pulang kerja buat beli raket ini teman-teman. Aku juga nggak tahu karena kan Pak Suami nggak bilang kalau dia kayak mau mampir ke toko buat beli raket gitu ya. Cuma tiba-tiba pas nyampe di rumah udah bawa raketnya 2 sama beli kok 1. Jadi nih Pak Suami beli raketnya juga kayak abang-abang pinggir jalan gitu. Harganya tuh satunya 75.000 teman-teman, sama koknya ini 5.000. Lumayan gak sih? Jadi buat olahraga sambil buat have fun aja main bulu tangkis. Kalau misalnya biasanya kalau hari weekend suka ke Ahmad Yani gitu ya buat sewa raket, sekarang udah punya raket sendiri, jadinya bisa main bulu tangkis sendiri deh. Soalnya kalau misalnya kita weekend mau ke lapangan Ahmad Yani itu jaraknya lumayan jauh banget teman-teman. Jadinya ya kita bikin mainan sendiri aja di rumah kayak gini. Nah juga udah lama banget gak main raket, olahraga kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalau olahraga main raket kayak gitu aku seneng, juga bisa ngoreng keringet kok. Ini juga mainnya agak lama, ada 1 jaman gitu teman-teman nih. Happy banget gak sih kita tuh berdua, kayak iseng banget, padahal ini berasa kayak satu blok punya kita sendiri gitu ya. Padahal juga di satu blok ini ada beberapa rumah yang udah huni, cuman kayak happy aja ngejalanin main berdua, enjoy banget sih pokoknya. Dan ini aku sebenarnya nggak terlalu jago juga sih, ya gimana ya, jago apa nggak jago gitu ya, pokoknya mainnya ya sebisa aku aja kayak gini aja teman-teman. Kadang suka jatuh juga bolanya gitu kan, kok bolanya apa koknya. Dan habis main bulu tangkis Pak Suami ngajakin aku untuk ke pasar belanja mingguan, ke pasar deket kontrakan kita yang pertama ya, bukan yang kemarin, jadi sekalian nostalgia. Dan sekarang ini aku udah ada di jalan, udah mau sampai deket pasarnya teman-teman. Dan ini pasarnya masih tradisional juga, cuman udah agak rapi sekali ya teman-teman. Dan selama di pasar aku nggak nge-record, jadi ini untuk belanja mingguannya aku budgetin harganya totalnya 100.000. Jadi aku akan kasih tahu kalian apa aja yang aku beli 100.000 di pasar. Nah ini untuk pertama aku ada beli tahu coklat isi 10 harganya 5.000. Terus di tempat yang sama aku beli tahu putih juga, ini harganya 5.000. Karena rencananya pengen bikin kayak oseng-oseng tahu gitu sih teman-teman, tapi belum tahu sih ya, yang penting ada bahannya dulu. Dan oke, selanjutnya ini aku ada beli santan 5.000, terus ada beli paket sayur asam 5.000, ada cumi asin juga, dan teri itu masing-masing 10.000. Terus di tempat yang lain juga aku ada beli sayur buncis ya. Terus juga ada beli cabai rawit, ini aku minta belinya 5.000 aja. Terus ini ada perbawangan teman-teman, ini bawangnya lumayan montok-montok gitu. Ada bawang putih sama bawang merah. Dan di sini juga aku ada beli ayam. Jadi ini ayamnya harganya
15.000 untuk 3 sayap yang lumayan agak gede. Dan juga aku ada beli kentang, terus aku beli wortel, sama beli pakcoy. Itu di warung sayur yang sama ya, sama tadi buncis sama cabe, itu totalnya belanjanya 40.000. Dan ini juga aku nambah 2.000 buat beli daun bawang gitu ya, sama bayam. Ini bayamnya harganya 4.000, jadi daun bawangnya beli di tukang yang sama, di tukang aku beli kentang gitu. Dan itu aja teman-teman yang aku belanja dengan total 100.000. Kadang kalau misalnya di toko sayur, di warung sayur gitu ya, di penjual sayur yang sayurnya bagus-bagus terus lengkap, dan aku kayaknya ada yang mau aku beli, itu biasanya aku emang suka belinya kayak borongan gitu, kayak belinya banyak gitu, beberapa sayur. Jadinya kadang aku suka nggak ngitungin teman-teman kayak satunya berapa gitu kan. Pokoknya itu mah aku selalu inget kalau misalnya aku belanja kayak aku cuma bawa uang 100.000 gitu ya, terus uang 100.000-nya aku pakai buat beli apa aja nih gitu. Jadi ini emang kayaknya bahan sayurannya udah agak mana naik ya. Untuk ayamnya juga aku beli 15.000 untuk 3 sayap. Itu juga aku belah potong jadi 2 ya, jadinya totalnya ada 6 potongan sayap gitu teman-teman, karena sayapnya juga lumayan gede. Jadi kalau misalnya beli setengah gitu, kalau nggak salah itu harganya 20.000 ya di abang tukang ayamnya. Cuman karena aku ini rencana pengen bikin opor, jadi aku pakai ayamnya sayap aja, terus juga nggak terlalu banyak karena pengen aku tambahin sama bahan yang lain gitu teman-teman. Makanya nih aku kadang kalau misalnya belanja sayur itu suka banget kayak pasti mikir sih kalau misalnya belanja itu, kayak mikir hari Senin sampai Jumat itu harus masak apa aja, karena kalau misalnya aku kayak nggak tahu menu yang bakal aku masak, itu aku agak kesusahan buat beli sayur gitu teman-teman. Jadi aku tuh suka kayak pusing sendiri kalau misalnya Pak suami tanya mau masak apa mas, terserah aja, iya, jadi nggak ada jawabannya deh tuh. Mikir lagi deh. Makanya kalau misalnya aku belanja tuh pasti kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu udah harus tahu masak apa teman-teman, jadi biar gampang buat beli sayurnya gitu. Jadi beli sayurnya tuh nggak sia-sia gitu teman-teman. Takutnya kita nggak tahu planning mau masak apa nih ya, kita main beli-beli aja, ternyata sayurnya nggak kemasak, kan sayang juga kan. Makanya tuh emang agak pusing sih ya kalau misalnya belanja itu kayak harus mikirin menu apa yang bakal dimasak. Cuman aku selalu belajar kayak gitu, jadi biar benar-benar bahan yang dipakai itu bahan yang dibeli itu benar-benar bisa kepake gitu teman-teman. Kayak kalau misalnya sayur yang wajib biasanya aku beli sih pasti wortel, cabe gitu ya, sama bawang-bawangan. Terus sisanya aku emang biasanya belinya kayak daun-daun kayak gini, soalnya kan pasti gampang juga untuk dimasaknya. Cuma kalau kayak mau masak sayur tambahan atau menu yang lain itu mesti kayak bener-bener tahu idenya mau masak apa gitu teman-teman. Walaupun masakannya mungkin nggak sampai malam gitu ya, masak pagi tapi siang udah habis gitu, yang penting kita udah tahu aja lah menu makanannya bakal dimasak. Soalnya emang agak pusing, terus juga udah agak bosan juga nggak sih kalau mikirin masak-masakan setiap hari gitu teman-teman. Dan ini tuh aku udah selesai ya untuk nyuci beberapa sayurannya. Itu juga Pak suami lagi bantuin aku buat metikin daun bayamnya. Dan ini sekarang aku lagi bersih-bersihin untuk sinknya, karena tadi tuh daun bawangnya banyak tanahnya gitu, jadinya kotor banget, dan ini aku bersihin dulu. Jadi kayak gitu teman-teman, aku tuh kalau misalnya setiap minggu belanja sayur, budgetnya aku nggak selalu 100.000 sih, kadang suka lebih, apalagi kalau misalnya beli lauk basah yang agak banyak kayak gitu ya. Dan udah selesai. Dan untuk siangnya ini aku langsung aja bikin cemilan buat arisan di rumah mama aku ya, arisan bulanan keluarga gitu teman-teman. Dan alhamdulillah tadi tuh abis beli mesin sayur, aku tuh sarapan sama Pak suami tuh kita beli sayur nangka di warung Padang 5.000. Di sini tuh ada warung Padang enak gitu teman-teman, jadi beli sayur nangkanya doang 5.000 lumayan banyak, bisa ngelawih juga kan. Terus sama beli ada ayam bakar sama peyek udang gitu. Oh iya teman-teman, maaf kalau misalnya suara dubbing aku agak gemuruh ya, karena di sini posisinya aku lagi dubbing itu 7:30, ini lagi hujan.
Hujannya lumayan deras, jadi ini seharian dari pagi ya, bener-bener gelap gitu. Dan ini aku masih dubbing aja, masih hujannya deras gitu teman-teman. Di rumah teman-teman juga sama nggak nih kondisinya, lagi hujannya lumayan kayak kemarin itu seharian nggak sih, dari pagi sampai malam gitu, gerimisan hujan, gerimis hujan gitu teman-teman. Jadi hawanya tuh pengen mil mulu gitu ya. Dan ini aku tuh sebenarnya bikin risol ini nggak terlalu banyak juga sih. Jadi ke arisan besok itu kayak kedapatan mamah aku, orang tua aku gitu ya, dapat arisan, makanya diadainnya di rumah mama gitu teman-teman. Sebenarnya nih arisan juga keluarganya dari keluarga bapak aku semua gitu ya. Kalau misal keluarga mama aku kebanyakan itu hampir semua keluarga mama aku tuh adanya di Jawa. Jadi di sini itu mama aku nggak ada keluarganya teman-teman. Suka sedih gak sih? Kalau misalnya kita ngumpul-ngumpul itu emang lebih ke keluarganya bapak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu ke Jawa itu jarang juga sih ya, gak mesti kayak setahun sekali ke Jawa. Kadang mama suka ngomong sama aku, suka kangen sama ibunya, bapaknya gitu, karena kan kakek nenek aku alhamdulillah masih ada, cuma emang udah sepuh banget. Kakek nenek aku tuh masih getol banget teman-teman ke sawah gitu, jadi kayak masih semangat walaupun udah tua, masih semangat banget buat ke sawah. Dan alhamdulillah tuh masih sehat banget teman-teman. Kalah nih sama orang-orang kita yang ada di kota, kadang suka cepet sakit ya gak sih. Dan ini untuk risolnya aku juga isinya pakai sayuran aja, kayak ada kentang sama wortel gitu teman-teman. Dan ini kalau misalnya lagi bikin risol gitu ya, di depan kompor itu hawanya panas gitu teman-teman, hardang gitu ya, gerah. Apalagi ini aku juga belum mandi, cuman tadi aku ganti baju, soalnya baju yang tadi aku pakai buat ke pasar itu kayak kena ikan asin gitu. Jadi waktu aku beli ikan asin itu kayak nempel sama ikan-ikan asin gitu tempatnya gitu. Jadi pas dilihat baju aku kayak bau asin, ikan asin, aku nggak kuat gitu baunya, karena udah nempel sama bau keringat juga kan. Akhirnya aku ganti baju aja deh dulu, terus aku bikin risol sebentar, baru nanti aku mandi nih kalau misalnya udah selesai semua kerjaan. Kalau misalnya udah mandi nih masih ngurusin kerjaan yang di depan kompor terus, hawanya pasti tetap akan gerah gitu teman-teman, jadi jadinya mandinya nggak seger gitu ya. Dan ini juga aku udah selesai tadi ngegulung-gulung risolnya, sekarang ini aku lagi naburin pakai tepung panir. Jadinya akhirnya nih yang beli tepung panir tuh pak suami, beli di pasar dekat kosan lama kemarin itu. Ini belinya lumayan banyak banget, satu bungkus gini harganya 9.000. Jadi lumayan lah buat simpanan kalau misalnya butuh tepung panir gitu ya, udah ada stok. Soalnya aku emang agak jarang sih bikin cemilan pakai tepung panir gitu teman-teman. Kalau misalnya kayak bikin sosis solo kan nggak pakai tepung panir, cuma karena ini aku bikin risol sayur aja nih, pengen aku pakein tepung panir gitu. Jadi kadang emang lebih hemat nggak sih beli bikin cemilan sendiri, cuman emang agak capek gitu teman-teman. Ya sebanding lah ya. Tinggal mau bayar beli atau bikin aja gitu. Karena emang sesungguhnya aku tuh emang hobi masak gitu, tapi emang menu masak aku nggak terlalu banyak sih, cuman aku senang aja kayak masak-masak, bikin kue-kue gini. Dan aku juga bisa bikin makanan kayak gini juga nggak terlalu banyak menunya. Kadang kalau misalnya aku udah cocok sama satu makanan, bikinnya itu terus gitu teman-teman. Kayak hampir jarang belajar bikin makanan yang baru, cemilan yang baru gitu. Karena kan kalau misalnya bikin cemilan kayak gini kan juga butuh mood gak sih, karena kan pegel gitu ya. Bikin makanan tuh kadang emang enakan beli, cuma kadang bingung kalau mau beli cemilan di sini tuh yang kita pengen itu kadang suka nggak ada gitu kan. Jadi kalau misalnya lebih praktis ya bikin sendiri. Jadi ini kegiatan aku seharian nih teman-teman. Tadi udah main bulu tangkis, terus ke pasar, sama ini aku bikin cemilan. Alhamdulillah bikin cemilan udah selesai. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.